Halo, assalamualaikum sobat horor. Bertemu lagi dengan channel Topeng Horor. Baik, kali ini saya akan bertanya, apakah sobat horor tahu peri? Ya, peri. Peri itu sebenarnya bukan kayak yang di film-film itu sobat horor. Kalau di film-film itu adalah sosok seperti malaikat yang difilmkan, sosok peri. Tapi di alam nyata, peri itu adalah sebangsa jin, sobat horor. Peri adalah sebangsa jin, jin yang masih muda. Jadi peri ini jin yang masih muda, cewek-cewek kecil-kecil. Nah, mereka bermain dengan komunitasnya, sobat horor. Nah, kadangkala dia menampakkan diri, tapi malu. Peri ini jarang menampakkan diri sebenarnya, sobat horor. Dia hanya menampakkan diri pada orang-orang yang dia kenal saja. Nah, ada cerita. Jadi ada seorang pencari kata, bahasa Jawanya kodok. Nah, pencari kata ini mencari katanya di malam hari, sobat horor. Dia menyusuri tepian sungai mencari kata. Pada malam hari kata ini minggir, jadi mereka ngambilnya malam hari. Nah, pada suatu saat si bapak ini mendengar, awalnya dulu dia mendengar seperti di satu tempat di tepi sungai. Dia mendengar suara seperti anak-anak sedang bermain, anak-anak perempuan. Cuman awalnya suara saja, sobat horor. Suara terdengar seperti anak-anak sedang bermain. Tapi si bapak ini sudah tahu kalau itu bangsa jin penunggu sungai. Jadi dia ya seperti biasa melakukan kegiatan mencari kata, nggak dihiraukan. Lama-kelamaan sering nih dia mendengar suara itu. Kadang dia, si bapak ini, si mencari kata ini ngomong-ngomong sama mereka, komunikasi. Komunikasi awalnya itu cuman, ya bapak lagi nyari kata ini nak. Bapak nyari kata, nyari rezeki buat dijual lagi. Setiap hari sering dia komunikasi seperti itu. Nah, tiba-tiba suatu saat si peri-peri ini menampakkan diri, sobat horor. Menampakkan diri. Jadi bapak ini sempat melihat. Bapak ini melihat ada sosok anak-anak perempuan berbaju bersih, sobat horor. Berbaju bersih, pakaian bersih, bermain di tepi sungai itu pada malam hari itu, sobat horor. Jadi bapak ini saat melihat, dia berkata lagi, permisi ya nak, bapak lagi nyari kata, nyari rezeki buat dijual lagi, untuk ngasih makan anak istri bapak. Mereka cuman melihat bapak ini, memperhatikan sambil ya bercanda sama sesama perinya itu. Ada beberapa peri bercanda, tertawa. Si bapak meneruskan mencari katanya. Saya nggak ganggu nak, saya nggak ganggu, saya nyari kata. Nah, seperti itu. Komunikasinya nggak langsung berhadapan ngobrol gitu, nggak. Bapak ini juga tahu, oh itu bangsa jin, peri. Akhirnya bapak itu setiap hari mencari di tempat menyusuri sungai, dan tempat peri ini nggak jauh dari lokasinya itu tiap malam. Ya di sekitar itu aja, daerah tempat mainnya. Nah, pada suatu ketika bapak ini mencari kata, ketemu lagi dengan peri ini. Ketemu, ngomong lagi. Ayo mainnya, jangan berisik, udah malam, bapaknya bilang. Ada salah satu peri yang ngomong ke bapak ini. Jadi ada komunikasi timbal balik akhirnya, sobat horor.
Tapi sambil tertawa-tertawa, sambil bercanda dengan sesama perinya, ini ngomong ke bapak, di sebelah sana Pak, banyak yang bapak cari gitu. Ada yang nyari sambil menunjuk ke arah sungai, ke atas sungai, sungai yang di atasnya menunjuk gitu. Nah si bapak ini ngomong, oh ya nak, terima kasih dikasih tahu. Bapak ini mencari, berjalan menuju tempat yang ditunjuk. Tapi benar sobat horor, di tempat itu banyak kataknya. Katak yang warna hijau ini sobat horor, yang bisa dimakan, dikonsumsi. Si bapak ini melihat, banyak sekali katak ini. Diambilnya, ini rezekinya, rezeki malam ini lagi banyak. Diambilnya katak-katak itu, terus dia pulang, udah penuh kan isi kerambanya penuh dengan katak. Pulang dia dijual, dapat uang. Keesokan harinya melakukan rutinitas itu, bapak pencari katak ini. Jadi kerjanya tiap malam aja, pada malam hari mencari katak. Oh iya, bapak ini kalau siang bertani sobat horor, bertani. Cuman buruh tani saja. Jadi kalau malam dia kerja paruh hari sampai siang hari, dari pagi sampai siang istirahat, malamnya dia nyari katak untuk tambahan. Nah, beberapa hari berikutnya bertemu lagi dengan peri-peri ini. Si bapak pencari katak ini pernah dikasih tahu tempat dan pernah mendapatkan katak banyak. Bapak ini bilang ke peri-peri ini, kumpulan peri ini, ngomong, terima kasih nak, sudah dikasih tahu kemarin, dapat banyak bapak, kataknya dapat banyak, rezekinya banyak bapak hari itu. Sambil ketawa-ketawa gitu, nggak ngomong, dia nunjuk lagi. Salah satu peri itu nunjuk lagi ke arah yang lain. Oh ya, terima kasih nak, dikasih tahu lagi, mudah-mudahan rezeki bapak banyak. Disamperin lagi sama bapak ini. Bener sobat horor, disamperin banyak lagi kumpulan katak-katak di situ, diambil satu persatu, banyak dapatnya malam itu. Jadi peri ini peri baik sobat horor, karena tiap hari ketemu dengan bapak pencari katak ini. Dari awalnya peri ini malu-malu nggak menampakkan diri, tapi karena sering bapak ini tiap malam menyusuri sungai itu mencari katak, terjadi kayak berteman sobat horor. Dan berteman, sering dikasih tahu seperti itu lokasi katak, tapi nggak tiap hari, kadang kala aja pada saat menampakkan diri. Kadang mereka juga asik bermain saja, tapi kadang kala dia ngasih tunjuk gitu. Saat diperhatikan sama bapak ini, dia nunjuk ke arah sungai, ke ujung sungai atau ke sungai bagian bawah gitu. Saat disamperin bener banyak kataknya. Nah, jadi peri-peri ini sepintas adalah bahasa jin, tapi dia baik sobat horor, membantu si bapak ini. Tapi memang dia pemalu, peri ini kelasnya pemalu sobat horor, jarang menampakkan diri sama orang yang benar-benar dia kenal, dia tahu. Karena sering ketemu dengan bapak pencari katak ini, hampir tiap malam bapak ini mencari katak, dan bapak ini juga tidak pernah mengganggu mereka. Makanya kadang memberitahu di mana katak yang banyak tempatnya gitu, dikasih tahu sama peri-peri kecil ini. Peri-peri ini cewek-cewek sobat horor, cewek-cewek, mereka ya kayak anak-anak sedang bermain. Tapi menurut bapak ini, ceritanya bapak pencari katak ini, mereka pakaiannya bersih ya, seumuran anak-anak SD. Kalau menurut ceritanya mereka bermain, asik bermain. Tapi bapak ini juga nggak pernah memperhatikan secara lama gitu, takutnya mengganggu keasikan mereka. Bapak ini cuman sepintas lewat sambil permisi nak, ya gitu aja. Karena sudah kenal, sering dikasih rezeki bapak ini dengan dikasih tunjuk sungai yang banyak kataknya. Dan bapak ini juga nggak pernah mengganggu, makanya mereka berteman. Seperti itu sobat horor, cerita dari bapak pencari katak ini. Dan itu
mistis, cerita mistis, cuman ya nggak begitu mengganggu, artinya nggak mengganggu. Jin ini tidak mengganggu manusia, dan manusia ini juga nggak mengganggu jin peri-peri ini. Makanya pada saat kita nggak mengganggu alam mereka atau mereka tidak kita ganggu, mereka juga nggak akan mengganggu kita, sobat horor sebenarnya. Makanya kalau di suatu tempat atau pergi bepergian, sobat horor, di tempat yang baru kalian injak atau baru kalian pertama di tempat itu, sempatkan mengucapkan salam untuk mereka, permisi atau assalamualaikum lah kalau orang Islam, assalamualaikum ya goib, gitu aja udah. Sampaikan kalau kalian tidak mengganggu mereka. Kalau orang Jawa bilang biasanya, kalau nenek-nenek kita dulu memberi pesan, kalau di tempat-tempat yang baru kalian datangin, sampaikan salam, amit, permisi, Kak, saya tidak ganggu. Dan tolong jangan ganggu saya. Nah, seperti itu sobat horor. Itu ada komunikasi kita dengan alam mereka. Jadi mereka, kita niat di situ tidak mengganggu mereka, maka mereka insya Allah juga nggak akan mengganggu kita kok. Seperti yang dialami oleh Bapak pencari kata ini, dia tidak mengganggu anak-anak kecil ini. Kalau anak-anak kecil, peri-peri kecil itu diganggu, maka yang jin-jin yang dewasa, jin-jin yang jahat bisa mengganggu bapak ini. Makanya karena dia mencari kata tiap malam di situ, dia tidak akan mengganggu peri-peri itu saat bermain. Bahkan menampakkan diri pun berani si peri ini, karena merasa bapak ini tidak mengganggu mereka. Oke, itu cerita tentang peri-peri kecil sobat horor, yang mereka adalah jin-jin yang masih kecil-kecil, suka bermain, cewek-cewek mereka berkumpul dengan sekumpulan mereka bermain, dan jarang menampakkan diri sobat horor. Kalau memang ini tidak akan benar-benar kenal dengan manusia, dia tidak akan menampakkan diri. Baik, sekian dulu ya sobat horor, kisah tentang Bapak pencari kata yang bertemu peri-peri baik, yang memberi rezeki pada Bapak pencari kata ini dengan menunjukkan arah di mana banyak kumpulan kata yang bisa diambil oleh Bapak pencari kata. Baik, sekian dulu cerita dari Topeng Horor. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih yang sudah menonton, dan ketemu lagi dengan cerita-cerita menarik dari Topeng Horor. Sekian dulu. Wassalam.